Pernahkah kalian membayangkan sebuah ponsel yang tidak akan pernah usang? Ponsel yang bisa kalian rakit dan bongkar seperti Lego. Jika kamera kalian ketinggalan zaman, tinggal ganti modulnya. Baterai boros, ganti dengan yang baru dalam hitungan detik. Ini bukan mimpi, ini adalah janji revolusioner dari smartphone modular. Sebuah ide yang begitu brilian, begitu menjanjikan hingga raksasa sekelas Google menggelontorkan jutaan dolar untuk mewujudkannya melalui Project Ara. Jutaan orang di seluruh dunia terpukau. Ini adalah jawaban untuk semua masalah kita. Limbah elektronik yang menumpuk, keusangan terencana yang menguras kantong, dan desain ponsel yang itu-itu aja. Tapi hari ini, di mana ponsel-ponsel itu? Mengapa kita tidak sedang asik menukar modul kamera di kafe? Selamat datang di Teknotopsi, di mana kita akan membedah mengapa sebuah ide yang didukung oleh antusiasme global dan kekuatan finansial raksasa teknologi justru berakhir menjadi salah satu kegagalan paling spektakuler dalam sejarah smartphone. Siapkan diri kalian karena ini adalah otopsi dari impian ponsel modular. Untuk memahami mengapa kegagalannya begitu menyakitkan, tentu kita harus pahami dulu betapa indahnya janji yang ditawarkan. Ada 3 pilar utama yang membuat konsep ini begitu menarik. Pertama, kustomisasi tanpa batas. Bayangkan kalian bisa merakit ponsel sesuai kebutuhan. Seorang fotografer bisa memasang modul kamera Hasselblad. Seorang audiophile bisa memasang speaker stereo JBL. Mau presentasi dadakan, pasang aja modul proyektor. Ini adalah pemberdayaan konsumen tingkat dewa. Kedua, ponsel anti usang. Harus ganti ponsel setiap 2 tahun karena prosesornya lemot. Dengan modularitas, kalian cukup ganti modul prosesornya aja. Secara teori, ini akan menghemat banyak uang dalam jangka panjang dan melawan praktek industri yang paling kita benci, planned obsolescence atau keusangan yang terencana. Dan yang ketiga, dan mungkin yang paling mulia, adalah keberlanjutan. Industri elektronik adalah salah satu penghasil limbah beracun terbesar di dunia. Ponsel modular menawarkan solusi elegan. Alih-alih membuang seluruh perangkat hanya karena layarnya retak atau baterainya lemah, kita cukup mengganti bagian yang rusak. Ini adalah perang melawan budaya beli, pakai, buang. Kustomisasi, penghematan, dan penyelamatan planet. Kedengarannya sempurna bukan? Tapi seperti kata pepatah, jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu sih. Dan disinilah mimpi itu mulai terbenturkan dengan tembok realitas yang sangat keras. Visi boleh setinggi langit, tapi hukum fisika tidak bisa dinegosiasikan. Upaya untuk membongkar sesuatu yang dirancang untuk terintegrasi rapat secara inheren menciptakan produk yang tentu saja lebih buruk. Masalah pertama, ukuran. Ponsel modular secara alami lebih tebal, lebih besar, dan lebih berat. Setiap modul butuh kerangka, konektor, dan sedikit ruang. Ini berlawanan dengan tren industri yang terus-menerus mendorong perangkat jadi lebih tipis dan ringan. Prototipe Project Ara aja udah sekitar 20% lebih besar dari ponsel sejenisnya. Kedua, performa dan efisiensi. Di ponsel biasa, CPU, GPU, dan RAM diletakkan berdekatan dalam satu kepingan yang disebut System on a Chip atau SoC untuk komunikasi yang super cepat. Di ponsel modular, komponen-komponen ini terpisah. Jarak ekstra ini, meskipun hanya beberapa milimeter aja, menciptakan latensi dan membuat ponsel terasa lebih lambat. Ini juga membuat konsumsi daya lebih boros, yang berarti baterai juga jadi lebih cepat habis. Ketiga, daya tahan. Semakin banyak yang bergerak, semakin banyak titik kegagalan. Konektor bisa aus, modul bisa rusak saat diganti, dan yang paling penting, celah-celah di antara modul membuatnya hampir mustahil untuk mendapatkan sertifikasi tahan air dan debu atau API rating, sebuah fitur yang kini dianggap standar di ponsel flagship. Dan terakhir, ternyata ponsel yang sepenuhnya modular itu mustahil. Komponen inti seperti CPU, RAM, antena, dan layar harus tetap terintegrasi di kerangka utama agar ponsel bisa berfungsi. Bahkan dalam versi terakhirnya Project Ara, baterai pun dibuat tidak bisa diganti. Ini mengkhianati janji utama ponsel anti usang kan? Jika kalian tidak bisa mengganti otaknya, ponsel itu pada akhirnya akan tetap jadi usang juga. Oke, anggap aja semua masalah teknis itu bisa diatasi. Masih ada satu masalah yang lebih besar. Ternyata sebagian besar dari kita tidak benar-benar menginginkannya. Para geek teknologi atau operators mungkin suka mengutak-atik setiap detail, tapi mayoritas konsumen hanya ingin perangkat yang langsung berfungsi saat dikeluarkan dari kotaknya. Kesuksesan iPhone adalah buktinya. Kesederhanaan mengalahkan kustomisasi yang rumit. Terlalu banyak pilihan justru membuat pusing. Tapi inilah kesalahan fatal yang paling utama. Untuk hampir setiap fungsi yang ditawarkan modul, ada
aksesoris eksternal yang lebih baik, lebih murah, dan universal. Kalian mau speaker yang lebih bagus, modul speaker Motomods harganya hampir 1,5 juta rupiah. Dengan uang segitu, kalian bisa dapat speaker Bluetooth portable dengan suara yang lebih bagus yang bisa dipakai di semua perangkat, bukan hanya di satu tipe ponsel. Mau proyektor, modul proyektor Moto seharga 4 jutaan hanya punya resolusi 480p. Proyektor portable dengan harga sama menawarkan resolusi lebih tinggi dan bisa disambungkan ke laptop, konsol game, atau ponsel apapun. Baterai ekstra, power bank jauh lebih murah, kapasitasnya lebih besar, dan bisa mengisi daya semua gadget kalian. Satu-satunya keunggulan modul adalah kenyamanan tanpa kabel karena semuanya terkoneksi dalam sebuah perangkat. Tapi ternyata konsumen tidak mau membayar mahal untuk kenyamanan itu, apalagi jika harus mengorbankan kualitas dan terikat pada satu ekosistem ponsel. Sekarang mari kita lihat TKP-nya. 3 perusahaan besar mencoba dan ketiganya gagal dengan cara yang berbeda, membuktikan bahwa masalahnya bukan pada eksekusi, tapi pada konsepnya itu sendiri. Pertama, Project Ara dari Google, sang visioner yang mustahil. Ini adalah mimpi paling ambisius, ekosistem perangkat keras terbuka di mana siapapun bisa membuat modul. Tapi proyek ini terus-menerus ditunda karena tantangan teknis yang luar biasa. Akhirnya Google menyerah dan membuat komponen intinya tidak bisa diganti yang mengkhianati seluruh visinya. Proyek ini akhirnya dibatalkan total pada tahun 2016, tepat sebelum Google meluncurkan Google Pixel yang filosofinya 180 derajat berbeda, sangat terintegrasi dan tertutup seperti iPhone. Kedua, LG G5, sang gimmick yang setengah hati. LG mencoba pendekatan semi modular dengan dagu yang bisa dilepas. Ide ini memungkinkan baterai yang bisa diganti dalam bodi metal yang sebenarnya keren, tapi eksekusinya sangat buruk. Mekanismenya terasa ringkih dan meninggalkan celah jelek di bodi ponsel. Ekosistem modulnya yang disebut LG Friends juga sangat terbatas dan tidak menarik. LG pun menyerah dan meninggalkan konsep ini hanya dalam waktu 1 tahun. Terakhir, Motomods dari Motorola, eksekusi terbaik dari ide yang cacat. Sistem magnetik Motorola sangat elegan, cukup klik dan modul langsung berfungsi tanpa perlu ribut. Ini adalah implementasi terbaik, tapi bahkan yang terbaik pun tidak cukup. Masalahnya ada 3. Pertama, harga modul gila-gilaan. Proyektornya 4 juta, kamera Hasselblad 3,5 juta. Total biayanya bisa lebih mahal dari iPhone terbaru. Kedua, nilai yang lemah. Seperti yang kita bahas tadi, ternyata aksesoris eksternal lebih unggul. Ketiga, jebakan desain. Motorola berjanji akan mendukung kompatibilitas mode selama 3 generasi. Ini artinya desain dasar ponsel Moto Z tidak bisa berubah, sementara merek lain beralih ke level bezel-less. Ponsel Moto Z terjebak dengan desain yang sama dan mulai terlihat kuno. Ironisnya, fitur yang dirancang untuk masa depan justru mempercepat keusangannya. Jadi, apakah mimpi ponsel modular mati sia-sia? Ternyata tidak. Dari abunya lahir sebuah gerakan yang lebih pragmatis dan mungkin lebih penting. Kenalkan, ini Firephone. Perusahaan ini mengambil ide modularitas tapi dengan tujuan yang sama sekali berbeda. Modularitas mereka bukan untuk menukar fitur, tapi untuk memudahkan perbaikan. Modulnya adalah komponen yang paling sering rusak: layar, baterai, port USB, dan kamera. Kalian bisa menggantinya sendiri di rumah hanya dengan obeng. Firephone berhasil karena mereka tidak mencoba bersaing dengan Apple atau Samsung dalam hal performa. Mereka menargetkan konsumen yang peduli pada keberlanjutan dan etika. Mereka membuktikan bahwa ada pasar untuk perangkat yang tahan lama. Kegagalan Project Ara dan kawan-kawan adalah tentang menukar fitur, sebuah vitamin yang bagus untuk dimiliki. Tapi Firephone fokus pada kemudahan perbaikan, sebuah obat penghilang rasa sakit untuk masalah nyata seperti layar pecah dan sejenisnya. Dan warisan terbesarnya, percakapan yang dimulai oleh Phonebox dan kegagalan-kegagalan ini membantu memicu gerakan global Right to Repair atau hak untuk memperbaiki. Gerakan ini menuntut produsen untuk menyediakan suku cadang dan manual perbaikan bagi konsumen. Firephone adalah bukti hidup bahwa tuntutan ini sangat mungkin untuk diwujudkan. Impian smartphone modular runtuh karena badai yang sempurna, kompromi teknis yang tak terhindarkan, kesalahan membaca keinginan pasar, eksekusi yang cacat, dan model bisnis industri yang memang dibangun di atas budaya ganti baru. Ponsel Lego mungkin telah mati, tapi semangat-semangatnya untuk perangkat yang lebih awet, lebih keberlanjutan, dan lebih adil bagi konsumen justru hidup dan semakin kuat. Warisan sejatinya bukanlah modul yang bisa ditukar, tapi kesadaran bahwa kita sebagai pemilik seharusnya punya hak untuk membuka, memahami, dan memperbaiki perangkat yang kita beli. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berharap pada ponsel modular atau mungkin kalian adalah salah satu pengguna Firephone? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan episode Teknotopsi berikutnya. Sampai jumpa.